Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3 SD Cendekia Ambon, masih ingat tentang kisah sirah minggu lalu di mana para sahabat mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah, yaitu menyembelih kurban dan bercukur. Sebagian ada yang bercukur, namun sebagian ada yang hanya memangkas rambut. Ketika itu Rasulullah mendoakan kepada orang-orang yang mencukur rambut. Dan akhirnya orang yang memangkas rambut pun gelisah dan mereka bertanya kepada Rasulullah. Nah, apa jawab Rasulullah ketika mereka bertanya? Rasulullah menjawab, semoga Allah melimpahkan rahmat kepada mereka yang bercukur rambut. Masih kepada orang yang bercukur rambut. Para sahabat masih gelisah. Mereka bertanya lagi. Dan mereka yang berpangkas rambut, ya Rasulullah. Rasulullah akhirnya menjawab. Dan mereka yang berpangkas rambut. Rasulullah, mengapa doa buat yang bercukur saja yang dinyatakan, bukan buat yang berpangkas rambut? Karena mereka sudah tidak ragu-ragu. Demikian jawab Rasulullah SAW. Nah, anak-anak, Umar bin Khattab sangat menyesal karena sempat menyaksikan keputusan Rasulullah dalam perjanjian Hudaybiyah. Apalagi setelah itu Rasulullah membacakan surah Al-Fath yang menegaskan bahwa dalam perjanjian itu Allah telah memberi kemenangan yang nyata. Legalah hati Umar mendengar firman Allah ini. Umar pun berkata, setelah itu aku terus-menerus melakukan berbagai amal, bersedekah, puasa, sholat, dan berusaha membebaskan diri dari apa yang telah kulakukan saat itu. Aku selalu dibayangi kelakuanku itu. Aku selalu berharap semoga semua itu merupakan kebaikan. Tidak lama setelah mereka tiba kembali di Madinah, datanglah serombongan wanita mukmin yang melarikan diri dari Quraisy. Kemudian menyusullah para wali mereka yang menuntut agar wanita-wanita itu dikembalikan sesuai dengan perjanjian Hudaybiyah. Namun Rasulullah SAW menolaknya karena dalam perjanjian itu tidak disebutkan bahwa kaum wanita termasuk mereka yang harus dikembalikan. Dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah, Allah membenarkan tindakan Rasulullah SAW ini. Dalam surah yang sama pula, Allah memerintahkan Rasulullah untuk mengadakan janji setia kepada para mukminah itu. Mereka harus berjanji tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, tidak berzina, tidak membunuh anak-anaknya, tidak berbuat dusta, dan tidak akan mendurhakai Rasulullah SAW. Para mukminah itu pun menerimanya. Anak-anak, masihkah kalian ingat tentang Abu Jandal kemarin? Nah, apa yang terjadi pada Abu Jandal dan para mukmin lain yang senasib dengan Abu Jandal? Ternyata ada satu orang lagi yang mempunyai nasib seperti Abu Jandal. Namanya Abu Basir. Ia datang ke Madinah dan minta agar Rasulullah SAW mau menerimanya. Namun, belum lama ia menikmati hidup sebagai muslim yang merdeka di Madinah, datanglah surat dari Azhar bin Auf dan Akhnas bin Syariq yang ditujukan kepada Rasulullah SAW, yakni meminta agar Abu Basir dikembalikan. Surat itu dibawa oleh seorang laki-laki dari Bani Amir yang disertai seorang budak.
Abu Basir, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Basir, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita telah membuat perjanjian dengan pihak mereka seperti yang sudah kau ketahui. Pengkhianatan menurut agama kita tidak dibenarkan. Semoga Allah membuat engkau dan orang-orang Islam yang ditindas bersamamu memperoleh kelapangan dan jalan keluar. Pulanglah engkau kembali ke dalam lingkungan masyarakat. Rasulullah, kata Abu Basir, saya akan dikembalikan kepada orang-orang musyrik yang akan menyiksa saya karena agama saya ini. Namun, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengulangi kata-kata beliau tadi. Akhirnya, Abu Basir pun dibawa oleh kedua orang tadi. Di Dzulhulaifah, belum jauh dari Madinah, mereka beristirahat dan makan kurma. Abu Basir berkata kepada orang dari Bani Amir, "Demi Allah, aku ingin sekali melihat pedangmu yang bagus itu, hai Fulan." Tanpa curiga, utusan Quraisy itu menghunus pedang dan memperlihatkannya kepada Abu Basir sambil berkata, "Boleh, demi Allah, memang ini adalah pedang yang bagus. Ia sudah cukup kenyang malang melintang bersamaku. Tolong perlihatkan kepadaku. Aku ingin melihat dan memeriksanya," kata Abu Basir. Begitu pedang itu ada di tangannya, Abu Basir menusukkannya ke utusan Quraisy itu sampai meninggal dunia. Seketika itu juga, budak yang menyertai mereka berlari ke Madinah sambil berteriak-teriak. Budak itu terus berlari memasuki masjid. Melihat kehadirannya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sepertinya orang itu sedang ketakutan." Budak itu berlari ke hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, "Teman Tuan membunuh teman saya pun agaknya akan dibunuhnya juga." Apa yang akan Rasulullah lakukan? Tidak lama kemudian, datanglah Abu Basir dengan membawa pedang terhunus. Abu Basir tahu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat teguh memegang perjanjian. Jika saat itu ia menetap di Madinah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti akan memulangkannya kembali. Maka Abu Basir pun berkata, "Rasulullah, jaminan Tuan sudah terpenuhi dan Allah sudah melaksanakannya buat Tuan. Tuan menyerahkan saya ke tangan mereka dan dengan agama saya ini saya tetap bertahan supaya saya jangan dianiaya atau dipermainkan karena keyakinan agama saya ini." Setelah berkata begitu, Abu Basir pergi meninggalkan Madinah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahu maksud Abu Basir. Beliau pun memandang kagum orang itu karena keberaniannya. Dalam hati, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengharapkan agar Abu Basir mempunyai anak buah. Nah, anak-anak, sesuai dugaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Basir tidak kembali ke Mekah. Ia pergi ke daerah Al-Ish. Tempat itu adalah jalur perdagangan Quraisy menuju Syam, tempatnya tepat di tepi laut. Kepergian Abu Basir ke daerah ini didengar oleh kaum muslimin yang tinggal di Mekah. Mereka juga mendengar betapa kagumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada keberanian Abu Basir. Maka diam-diam 70 muslim yang selama ini hidup tertindas di Mekah pergi menyusul Abu Basir. Abu Jandal tentu saja berada di antara mereka itu. Ketika mereka tiba, kaum muslimin yang tertindas itu mengangkat Abu Basir sebagai pemimpin. Mulai sejak itulah mereka menyerang setiap kafilah dagang Quraisy yang lewat. "Ini berbahaya, sangat berbahaya," gerutu seorang pemimpin Quraisy. "Kita tidak bisa menyalahkan Muhammad karena para pengikutnya itu tidak lari ke Madinah. Mau tidak mau,
kita harus meminta Muhammad menampung mereka di Madinah agar jalur dagang kita aman. Tapi itu tidak sesuai dengan perjanjian Hudaybiyah. Jawab yang lain. Kita terpaksa mengalah, tidak ada jalan lain bukan? Akhirnya orang Quraisy meminta Rasulullah SAW menerima Abu Basir dan pasukannya. Mereka sadar bahwa mengurung orang yang imannya sangat kuat lebih berbahaya daripada membebaskannya. Dengan demikian, gugurlah salah satu isi perjanjian yang mengatakan bahwa orang Muslim yang melarikan diri dari Quraisy harus dikembalikan. Kini, setiap Muslim Mekah bisa bergabung setiap saat dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya di Madinah. Ini adalah salah satu tanda kemenangan kaum muslimin. Masya Allah. Nah anak-anak, itu tadi kisah Sirah Nabawiyah untuk minggu ini. Terima kasih telah menyimak kisahnya ya. Insya Allah akan dilanjutkan di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.